Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Assalamualaikum teman-teman. Kami di sini ingin memberikan tentang sejarah kerajaan Mataram kuno dari kelompok 4. Anggota kelompok saya adalah saya Arpan Raditya Narayan, Adril Ilham, Bagas Puja Kusuma, Gusti Muhammad Fatir, Hari Dwi Saputra, dan Irfan Dwi Nugroho. Jika kau tak memahami sejarah, maka kau tak memahami apapun. Sedikit tentang Profesor John F. Kennedy. Usaha dari keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaannya. Identitas kerajaan. Nama, Kerajaan Mataram kuno. Lokasi Jawa Tengah, Indonesia. Tahun 716 sampai 1016 Masehi. Agama Hindu dan Buddha. Silakan Bung Azril, mulai dibantu Bung. Sejarah Kerajaan Mataram kuno, juga dikenal sebagai Kerajaan Mendang, adalah sebuah kerajaan Hindu dan Buddha yang didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8. Pada abad ke-10, kerajaan ini pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10 dan meninggalkan banyak peninggalan sejarah yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Masa lalu, Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Prasasti Menunggu dan Canggal menjadi bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan kerajaan ini. Pada awal berdirinya, kerajaan ini berpusat di daerah Mataram, yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya di Jawa Tengah. Boleh dilanjut Bung Azril. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno melacak perubahan abad ke-8 menjadi Saksi Bisu. Kejayaan Mataram kuno, kerajaan Hindu-Buddha ini menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, membuka jalan bagi pertukaran budaya dan ekonomi yang memperkuat kedua kerajaan. Menemukan pola di bawah ini kepemimpinan Raja Rakai Pikatan 840 sampai 856 Masehi dari dinasti Sanjaya. Mataram kuno memasuki era baru. Pernikahannya dengan Pranowardhani dan dinasti
Syailendra yang beragama Buddha, memandai persatuan dua dinasti besar dan membawa stabilitas politik. Memahami dunia. Persatuan ini memicu lonjakan pembangunan di Mataram kuno. Candi-candi megah seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon didirikan sebagai simbol kejayaan kerajaan dan bukit kemajuan seni arsitektur dan budaya. Masa kejayaan Mataram kuno meninggalkan warisan budaya yang tak ternilai, yang masih dapat kita saksikan hingga saat ini. Candi-candi megah tersebut menjadi bukti peradaban maju dan menjadi daya tarik wisata yang mendunia. Terima kasih. Boleh selanjutnya Bung Heri, boleh bantu. Masa keturunan Kerajaan Mataram kuno. Peristiwa kehancuran Kerajaan Mataram kuno disebabkan karena adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya Balaputra Dewa kepada Pakai Pikatan Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antara kedua raja tersebut berkembang dan berlanjut bahkan ketika dinasti Isyana berkuasa. Kala ibu kota Kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur, Kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan, namun dimenangkan oleh Empu Sindo yang merupakan raja kala itu. Keturunan kerajaan ini ditandai dengan meninggalnya Raja Brawansangga yang merupakan cicit dari Empu Sindo. Kala itu Raja Dramawangsa tengah lengah karena merayaknya pernikahan putrinya. Sementara istana diserang oleh Aji Wurwuri dari Lawaram yang diperkirakan merupakan bagian dari sekutu Kerajaan Sriwijaya. Silakan dilanjut Bung Heri. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno. Dinasti Sanjaya Hindu. Raja Sanjaya 732 sampai 760 Masehi, pendiri Kerajaan Mataram kuno yang memerintah dari Mataram atau Medang. Pakai Pangkarangan 760 sampai 780 Masehi. Putra Sanjaya yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Tengah bagian selatan. Pakai Panggulanan atau Darumat enggak 780 sampai 800 Masehi. Putra Pakai Pangaran yang berhasil membangun kembali Candi Prambanan. Pakai Warak atau Indra 800 sampai 820 Masehi. Menantu Pakai Pangkarangan yang membangun Candi Borobudur. Dinasti Syailendra Buddha. Pakai Pikatan 840 sampai 856 Masehi. Menantu Pakai Garung yang berhasil menyatukan kembali kedua dinasti. Pakai Kayuwangi 856 sampai 882 Masehi. Putra Pakai Pakitan yang membangun Candi Lumbung dan Ngabean.
Pakai Wakura dia Balitung 882 sampai 898 Masehi. Putra pakai Kayuwangi yang memimpin kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaannya. Dinasti Isyana Hindu Empok Sindu 929 sampai 947 Masehi yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur dan membangun candi di Nyo dan Jawi. Sri Lokapala dan Ratu Sri Insyawangi Jaya. Sejak 947 Masehi, anak menantu Empu Sindu. Dinasti Isyana atau Hindu. Yang Mahkota pertama ada Empu Sindok Wangsa Warana 929 sampai 947 Masehi, yaitu raja yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur dan membangun candi di Noyo dan Jawi. Yang kedua ada Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya sejak 947 Masehi, yaitu anak dan membantu Empu Sindok. serius ya, Yang ketiga ada Makutha Wangsawardhana hingga 985 Masehi, yaitu cucu Empu Sindok. Yang keempat ada Dharma Wangsa Teguh dari 985 hingga 1007 Masehi, yaitu putra Makutha Wangsawardhana yang memimpin kerajaan Mataram kuno hingga keruntuhannya. Peninggalan kerajaan Mataram kuno, yaitu ada Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8. Yang kedua ada Prasasti Canggal, prasasti yang menceritakan tentang pembangunan Candi Canggal oleh Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Yang ketiga ada arka Hindu dan Buddha yang ditemukan di berbagai tempat di Jawa Tengah. Boleh Mak, Bung Irfan, dilanjut Bung Irfan. Udah. Ya, Bapak. Boleh Bung Bagas dibantu. Bung Bagas boleh dikencengin dikit suaranya. Bung, Itu yang tadi belum digeser. udah digeser Bung. Emang rada delay aja Bung. Lag. Nanti ini diedit di cut aja, Gus. Udah langsung Ini aja. peninggalan. Sini masih peninggalan kerajaan Gus. Belum geser. Di gue Belum. sejarah kerajaan Mataram kuno. Nah, ada geser. Lanjut. Mute. Bung. Sejarah kerajaan Mataram kuno, kerajaan Hindu Buddha yang didirikan di Jawa Tengah
pada abad ke-8 dan kemudian dipindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Lanjut, Bung. Itu masih belum geser. Nah, baru. Tidak ada akhir untuk pendidikan. Bukan berarti Anda membaca buku, lulus ujian, dan menyelesaikan pendidikan. Seluruh kehidupan dan saat Anda lahir hingga saat Anda mati adalah proses pembelajaran. Jiddu Krishnamurti. Sebuah perjalanan ribuan kilometer dimulai dari langkah paling kecil. Cukup sekian dari kelompok kami. Kami semua mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada sedikit kesalahan dari apa yang kami semua sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.